Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak Zikri. Di sini kali ini kita akan membahas mengenai materi sejarah kebudayaan Islam. Kita akan membahas masa masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Oke, gimana sebelumnya anak-anak sekalian dalam keadaan baik semua ya, dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Kita berdoa semoga masihlah suratul Fatihah apa yang kita pelajari pada hari ini semoga bermanfaat dan kita dimudahkan dalam segala urusan kita dunia wal akhirah. Ala hazimiyah wa bikulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, pelajaran kita mengenai sejarah kebudayaan Islam tentang masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Kalian ada yang tahu nggak, anak-anak, masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW itu seperti apa? Ada yang tahu nggak? Oh ya, siapa? Rizky mungkin tahu. Ya, masyarakat Arab sebelum datangnya Islam itu dikenal dengan masa jahiliyah. Ya, betul dari kamu Rizky. Jahiliyah itu adalah masa kebodohan kalau kita artikan. Kenapa sih kok disebut dengan zaman kebodohan? Karena di zaman tersebut masyarakat Arab tidak mengenal yang namanya norma-norma dan nilai. Apa itu nilai dan norma? Nilai dan norma itu adalah tata krama, peraturan atau ajaran agama. Loh, terus kalau gitu apa dong yang mereka yakini? Masyarakat Arab pada saat itu apa yang diyakini oleh masyarakat Arab pada saat itu? Banyak masyarakat Arab sebelum datangnya Islam itu menjalani ibadahnya atau meyakini agamanya, keyakinannya itu ada 3. Yang pertama itu namanya paganisme. Nah, ada yang tahu nggak arti istilah dari paganisme? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Bapak akan kasih tahu. Arti dari paganisme itu adalah penyembah berhala. Nah, berhala apa itu? Nggak tahu juga kan? Berhala itu adalah batu, atau kalau yang kita biasa lihat tuh patung-patung, candi-candi, arca, ya, patung-patung yang berbentuk manusia atau berbentuk lainnya yang disembah. Nah, ini merupakan paham paganisme yang masih percaya terhadap benda-benda mati yang memiliki yang mereka yakini memiliki kekuatan memberikan manfaat kepada mereka. Makanya mereka menyembah benda-benda tersebut. Itu yang disebut paganisme. Dan yang kedua, mereka meyakini agama Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi pengamalan agama Yahudi dan Nasraninya ini tidak sesuai, ya, sudah tidak relevan, sudah tidak otentik lagi dengan apa yang telah diajarkan nabi-nabinya. Kalau agama Yahudi, kalian tahu agama Yahudi siapa yang membawa agama Yahudi? Nah, coba siapa? Putri, kamu jawab. Tadi kamu jawab siapa? Ya, betul. Agama Yahudi itu dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa diutus untuk kaum Bani Israel atau kaum Yahudi, karena disebut Yahudi dinisbatkan dari keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub memiliki anak namanya Yahuda, makanya keturunan Yahuda disebut dengan Yahudi. Nah, Nabi Musa diutus untuk kaumnya tuh, kaum Yahudi Bani Israel, dengan membawa kitab yang namanya kitab Taurat. Pinter ya, kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam
alaihissalam diutus kepada masyarakat Bani Israel Yahudi menjadi agama Yahudi. Akan tetapi Yahudi setelah Nabi Musa meninggal, setelah Nabi Musa wafat, itu sudah tidak mengajarkan apa yang diajarkan oleh Nabi Musa. Taurat dan ajaran Yahudi itu diselewengkan oleh umatnya. Makanya Yahudi sekarang itu tidak lagi sama dengan Yahudi pada zaman Nabi Musa. Nah, begitu juga dengan Kristen atau Nasrani. Nasrani atau Kristen itu siapa yang membawanya? Ya, Rizky, betul. Kristen atau Nasrani itu dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa menyebarkan agamanya yang dia yakini dengan membawa kitab suci yang bernama Injil. Betul. Nah, sama tuh nasibnya dengan Nabi Musa dengan ajaran agama Yahudi. Nabi Isa pun ajarannya itu diselewengkan oleh siapa? Oleh umatnya, oleh para pengikutnya. Nah, kenapa sih? Apakah berbeda agama Yahudi, Nasrani, dan Islam yang sekarang kita yakini yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Kalau dari zaman Nabi Adam, ya ini langsung dari Nabi Adam, manusia pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke bumi, itu sudah membawa ajaran agama Islam. Loh, dari Nabi Adam kok sekarang banyak agama-agama lain. Nah, agamanya setelah itu, misalnya tadi contoh Nabi Musa membawa kitab suci Taurat. Kenapa kok sekarang dinamakan agama Yahudi? Nah, karena itu yang tadi Bapak sudah bilang ya, Yahudi sekarang sudah diselewengkan. Padahal ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa ya, itu sesuai dengan Islam, mengajarkan tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mempercayai nabi terakhir itu Nabi Muhammad SAW. Jadi sejak Nabi Musa pun itu sudah dikasih tahu bahwa nabi terakhir itu nanti adalah Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi masyarakat Yahudi tidak mau menerima itu, ya. Nah, makanya pengikutnya itu menyelewengkan ajaran tersebut. Dan juga Nasrani pun juga demikian. Dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil itu mengajarkan tauhid, ya, mengajarkan tauhid. Nah, begitulah kehidupan masyarakat Arab sebelum adanya Islam, disebut dengan masa jahiliyah. Dan juga pengamalan agamanya yang ia yakini itu ada 3 tadi ya, paganisme, Yahudi, dan Nasrani. Nah, terus struktur sosialnya itu seperti apa sih? Ya, keadaan sosialnya, terus intelektualitasnya, kecerdasan dan lain sebagainya, peradabannya itu bagaimana sih? Kita isi dari sejarahnya. Masyarakat Arab pada saat itu memiliki strata sosial, ya, strata satu tingkatan sosial. Jadi yang paling tinggi, yang paling mulia itu adalah yang mengurus Baitullah, Ka'bah. Nah, itu paling dimuliakan di situ sebagai pimpinan kaum. Dan banyak juga kabilah-kabilah, dan yang paling besar, kabilah yang paling dimuliakan itu adalah kabilah Quraisy, di mana kabilah itu yang akan nanti kelak lahir Nabi Muhammad SAW. Dan juga dalam masyarakat Arab sebelum Islam itu masih adanya perbudakan, ya, perbudakan, jual beli orang untuk dibudakin. Ya Allah, untung alhamdulillah kita sekarang nggak ada tuh perbudakan. Kalau masih ada kita serem, ngeri, ya. Dan juga banyak maksiat merajalela pada saat itu, ya. Banyak orang berjudi, berzina, terus juga sering berselisih antar kabilah satu dengan kabilah lainnya. Misalkan kabilah Bani Taim
ya dengan kabilah Bani Sa'ad. Itu misalkan berantem berselisih cuman masalah sepele itu bisa bunuh-bunuhan, nggak bisa diselesaikan secara damai atau secara politis dan lain sebagainya. Nah itu tuh keadaan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Setelah Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi membawa ajaran agama Islam, menyebarkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, mulailah berubah keadaan Arab yang jahiliyah menjadi Arab yang bermartabat dan mulia. Sampai sekarang masyarakat Arab terkenal dengan keramahannya, budi pekertinya dan lain sebagainya. Karena Nabi pun telah bersabda, innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Nabi itu diutus bukan perang, angkat senjata, bunuh-bunuhin orang, enggak. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak. Makanya yang tadinya masyarakat Arab jahiliyah masih suka berantem, suka judi, zina dan lain sebagainya, maksiat-maksiat lainnya. Akhirnya setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW berubah tuh keadaan. Nah, perjuangan Nabi pun gak gampang. Itu makan waktu kurang lebih 13 tahun. Nah, kalau ingin tahu nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini kita selesaikan terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan atau diskusi, nanti kita beri waktu. Oke, demikian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.